Terima kasih masih bersama YPB Movie. Setelah menunjukkan perubahan terkuat masing-masing, Cell Ungu segera mengajak Goku untuk segera memulai pertarungan serius mereka. Dia nggak mau banyak bicara seperti seorang teman. Melihat semua itu, Beerus nampak menyesal telah menyuruh Cell, karena ini bukanlah hal yang dia inginkan. Ditambah, dia nggak sangka kalau Goku bakal ikut campur masalah ini. Whis mengingatkan kalau semua yang terjadi pada anggota G-Factor, maka Goku akan selalu ada untuk berbuat sesuatu melindungi mereka. Dia tegaskan Goku nggak akan tinggal diam begitu saja. Meski begitu, Beerus kembali fokus menyaksikannya dan masih berharap jika Gohan akan membantu dan menggunakan kekuatan tersembunyinya. Yang pada kenyataannya, Beerus sedikit kecewa karena justru sebaliknya. Cell dapat mengalahkan Gohan hanya dalam satu serangan saja. Whis menjelaskan kalau ini belum berakhir. Masih banyak kemungkinan perubahan terjadi sementara para G-Factor masih berjuang. Tapi, Whis juga mengingatkan kalau semua ini adalah ide Beerus. Beerus dengan percaya dirinya mengatakan kalau semua rencana akan berjalan sesuai pikirannya. Namun, rencana Beerus telah sedikit melenceng karena Cell membunuh Pan juga. Jadi, kedepannya mungkin akan banyak hal-hal yang bakal mengagetkan mereka. Beerus menyesali semua perkataan dia sebelumnya. Sangat disayangkan Pan mati di luar rencananya dan keadaan kini menjadi kacau. Tapi, jika situasi semakin gak terkendali, Beerus berjanji akan turun tangan untuk membereskan semua masalah yang ada. Mendengar itu, Whis nampak senang pada Beerus. Kemudian, Beerus menyadari satu fakta bahwa Goku saat ini mengalami masalah dalam bertarung melawan Cell. Dia pikir Cell seolah sedang belajar mengendalikan kekuatan kecil yang Beerus berikan kepadanya. Dan entah bagaimana caranya, Cell sekarang bisa melipat gandakan kekuatan yang Beerus berikan. Whis menjelaskan lagi, jika Cell tercipta melalui gen Goku dan Vegeta serta G-Factor lain. Baik Goku ataupun Vegeta, ketika mencapai tingkat lebih tinggi, mereka melakukan segalanya untuk menguasai kekuatan itu sesegera mungkin. Itulah alasan kenapa Cell bisa meningkatkan dan mengendalikan kekuatan jauh lebih baik dari yang Beerus berikan. Dengar itu, akhirnya Beerus mengerti apa yang terjadi. Di medan pertarungan sendiri, pertempuran Goku melawan Cell Ungu masih terus berlanjut. Keduanya membenturkan kekuatan masing-masing dengan kecepatan yang gak terlihat. Tapi, di saat ada kesempatan, Cell berhasil menghajar Goku menggunakan pukulan yang sontak Goku terhempas beberapa meter. Goku merasa sangat begitu tertekan, dia merasa kekuatan Cell Ungu sangatlah kuat. Dan lebih parahnya lagi, Goku merasa tidak dalam kondisi 100% untuk pertarungan ini. Goku benar-benar merasa lelah. Melihat Goku seperti itu, Cell sontak meremehkan Goku dan mengingatkannya kembali ketika Cell Games dulu, di mana Goku memilih untuk berhenti dan berganti peran kepada Gohan. Namun, Cell tegaskan sekarang bukanlah turnamen, tapi pertarungan sesungguhnya sampai mati. Di tempat lain, Krillin memberitahukan kejadian ini pada yang lain. Dia melihat Goku mengalami masalah dengan Cell, sedangkan Cell masih belum berkeringat sedikit pun. Sepertinya, Super Saiyan Blue masih bukan apa-apa bagi kekuatan Cell Ungu yang luar biasa. Dan Yamcha terkejut, Cell bisa menghempaskan Goku cuma pakai satu serangan saja. Dan itu sama halnya terjadi pada Gohan sebelumnya. Tenshin penasaran jika Super Saiyan Blue kalah, bagaimana dengan bentuk baru yang Goku capai selama turnamen kekuasaan dulu? Kenapa Goku tidak berubah menjadi Ultra Instinct? Jika para dewa saja memuji kekuatan Ultra Instinct Goku yang gak bisa dicapai para dewa kehancuran, seharusnya Goku bisa mengalahkan Cell dengan mudah. Piccolo menjelaskan Ultra Instinct memang pasti bisa mengalahkan Cell. Tapi, saat ini Goku belum menguasainya, sehingga Goku tidak bisa berubah menjadi Ultra Instinct sesuka hatinya. Di pertarungan sendiri, Goku dan Cell masih terus beradu serangan sengit. Cell nampak berhasil menghajar Goku sambil terus meremehkan Goku yang semakin melemah. Goku yang coba buat bertahan nampak menunjukkan kekesalan yang mendalam. Goku merasa dia belum punya energi yang tersisa untuk melakukan semuanya sekarang. Tapi, Goku harus tetap melawan demi mencegah Cell membunuh lebih banyak orang lagi. Goku kembali ngeden super keras, dia menambahkan Kaioken pada Super Saiyan Blue-nya. Cell cukup kagum pada Goku yang masih memiliki kekuatan tinggi yang tersisa. Jadi, dia mengajak Goku untuk menentukan apa yang bisa Goku lakukan dengan perubahan barunya ini. Nampak Goku yang sudah nggak mau buang waktu segera menyerang dengan kecepatan tinggi. Kali ini Cell nggak bisa melihatnya hingga dia dihajar dengan sangat keras.
Gak sampai situ, Goku juga mengejar dan menghajarnya lagi dengan sangat brutal. Ketika Cell mental, Goku segera mengejarnya lagi. Lalu, Goku melancarkan tendangan David Beckham yang tepat mengenai punggung Goku hingga membuatnya kesakitan. Cell berusaha bertahan, dia nampak sangat kesal dengan kekuatan Goku yang sekarang. Sedangkan Goku sendiri tengah bersiap untuk menggunakan jurus andalannya yaitu Super Kamehameha Full Power. Cell malah menantang Goku untuk memberikan semua kekuatan yang Goku miliki. Namun tiba-tiba Goku muncul di belakang Cell hingga Cell yang menoleh sontak dibuat terkejut bukan main. Alhasil, Cell yang gak bisa menghindar sontak terkena serangan itu sangat keras hingga menciptakan ledakan super besar di tempat itu. Krillin yang fokus melihatnya nampak menunjukkan kesenangan dengan Goku yang berhasil menghabisi Cell dalam serangan langsung. Meski demikian, Lord Yamcha masih penasaran apakah serangan tadi cukup untuk mengalahkan Cell. Tenshinhan juga berharap jika tidak membunuh Cell, setidaknya memberikan kerusakan pada tubuhnya. Namun, Piccolo dan Goku sontak dibuat kaget melihat Cell ternyata masih hidup. Cell menggunakan pelindung seperti milik Android 17 yang membuat Kamehameha Goku nggak bisa membuat pelindung itu retak sedikit pun. Cell balik menegaskan kalau dia nggak akan mungkin tertipu dengan trik kotor yang pernah Goku gunakan dulu. Dia malah meremehkan Goku yang nggak tahu malu dengan kebodohannya itu. Goku nampak semakin kesal, dia nggak bisa mengalahkan Cell dalam serangan tadi. Dan karena kekuatan Goku telah habis, dia sontak kembali ke bentuk biasa dan merasa sangat begitu kelelahan. Goku terjatuh nggak berdaya dan masih merasa kesal dengan apa yang terjadi. Cell memuji Goku yang telah bertarung baik seperti yang pernah Goku lakukan dulu di Cell Games. Tapi, dia tegaskan Goku akhirnya tetap kalah, nggak bisa mengalahkannya sampai kapanpun. Untuk Goku, dia sudah nggak bisa melakukan apapun lagi. Kemudian, Cell berniat untuk segera membunuh Goku. Dia mengarahkan tangannya dan saatnya menghabisi Goku untuk kedua kalinya setelah pertarungan mereka. Goku sudah berada di ujung keputusasaan, nggak bisa melakukan apapun untuk menyelamatkan diri. Bahkan, Ultra Instinct yang sebelumnya dia dapatkan, kini nggak bisa lagi muncul di saat-saat terdesak. Goku merasa benar-benar akan mati. Tiba-tiba, sebuah laser melesat cepat pada Cell, yang langsung Cell hindari dengan rasa penasaran. Ternyata, yang melakukannya adalah Vegeta yang datang tepat waktu di saat Goku akan dibunuh. Vegeta meremehkan gaya tengil Goku yang seolah bisa membereskan masalah ini setelah memenangkan turnamen kekuasaan. Goku sangat begitu menyesal, dia sekarang malah mengacaukan semua perjuangan mereka dengan seolah merasa telah menjadi paling kuat. Vegeta menegaskan Goku mungkin belum bisa mengalahkan dewa, tapi dengan berubah menjadi Super Saiyan Blue, Vegeta katakan kalau dialah yang bakal mengalahkan dewa. Vegeta sangat percaya diri mengatakan itu. Melihat Vegeta datang, Cell sungguh merasa senang. Dia memang sudah menunggu kemunculan Vegeta sejak tadi. Untuk Vegeta, dia menanyakan gimana Cell bisa hidup kembali setelah sebelumnya dikalahkan oleh Gohan. Gak cuma itu, hal yang semakin membuat Vegeta penasaran bagaimana Cell bisa mendapatkan kekuatan sebesar dewa. Vegeta mengenal aura Ki Cell hanya dimiliki oleh dewa terkuat di semesta ketujuh yaitu Beerus. Goku pun mengungkapkan dia memikirkan hal yang sama seperti Vegeta. Mereka benar-benar dibuat pusing dengan fakta ini. Namun, Cell tetap nggak mau menceritakan dari mana kekuatan dia berasal dan hanya menunjukkan keseriusan pada mereka. Melihat Cell diam saja seperti patung, Vegeta menegaskan kalau pertemuan mereka akan sangat singkat karena dia akan segera membunuh Cell kembali dan mengirimnya ke neraka. Cell memuji Vegeta yang gak berani mengatakan hal seperti itu kepadanya. Tapi, Cell juga tertarik untuk melihat seberapa jauh kemajuan Vegeta sejak pertarungan terakhir mereka dulu. Sebelum bertarung, Goku mengucapkan terima kasihnya setelah Vegeta menyelamatkannya. Tapi, Goku juga mengingatkan, baik dia ataupun Vegeta masih belum berada dalam kondisi tubuh 100% untuk bertarung. Mereka masih sangat kelelahan setelah latihan sebelumnya. Vegeta membalas, dia memang sadar akan hal itu. Tapi tetap saja, diam terus bukanlah gaya Pangeran Congak. Cell yang bosan menunggu mengajak Vegeta untuk segera memulai pertarungan mereka. Untuk Vegeta, dia mulai paham dengan kondisi tubuhnya yang belum sehat sekarang. Jadi, dia nggak boleh menyia-nyiakan waktu dan harus mengerahkan semua kekuatan yang Vegeta miliki sekarang.
Vegeta minta Goku untuk segera menjauh dan menyerahkan semua ini kepadanya. Goku setuju dan langsung pergi menjauh. Sebelum itu, Cell mengingatkan bahwa Goku SSB plus Kaioken saja gak bisa mengalahkan kekuatan barunya. Jadi, dia menanyakan pada Vegeta apakah bisa mengalahkannya dengan harapan yang Vegeta punya. Tertantang mendengar itu, Vegeta segera meledakkan kekuatannya untuk meningkatkan perubahan Super Saiyan Blue-nya. Vegeta berubah ke dalam bentuk Super Saiyan Blue Evolution yang melampaui kekuatan Super Saiyan Blue biasa. Simpelnya, cuma Vegeta yang bisa memperoleh perubahan ini. Cell memuji kekuatan Vegeta yang sekarang yang ternyata nggak selemah dulu. Bagi Cell, seperti itulah peningkatan power yang cukup. Vegeta membalas, dia nggak membutuhkan pujian dari makhluk seperti Cell yang sekarang bakal dikalahkan di tempat ini. Cell yang nggak peduli segera mengajak Vegeta untuk segera memulai pertarungan mereka untuk menentukan siapa yang lebih kuat. Vegeta sontak tersenyum, lalu segera gas meluncur menyerang Cell. Dalam kecepatan yang tinggi, Cell sontak dibuat kaget, dia nggak bisa membaca arah serangannya. Hingga akhirnya, perut Cell terkena serangan dengkul keras, sampai Cell mau mencret. Gak berhenti sampai situ, Vegeta lanjut lagi melancarkan pukulan nuklir yang seketika menghantam wajah Cell. Lalu diakhiri menggunakan tendangan madun sampai Cell terpental melayang jauh. Cell yang berusaha bertahan nampak sangat kesakitan dalam serangan tadi. Sepertinya, kekuatan Vegeta lebih mengerikan dibanding serangan Goku sebelumnya. Vegeta kembali meremehkan Cell yang gak bisa menyeimbangkan pertarungan mereka. Di situ, Cell mengusap lukanya dan memuji kekuatan Vegeta yang gak terlalu buruk. Bahkan, Cell juga mengakui kekuatan Vegeta yang melakukan pertarungan jauh lebih baik dibanding Goku sebelumnya. Gak peduli dengan pujian omong kosong itu, Vegeta kembali gas menyerang sangat cepat. Tapi sekarang, Cell bisa mengimbangi serangan Vegeta hingga mereka saling jual beli pukulan sengit. Cell meremehkan Vegeta yang sepertinya sudah melambat dibandingkan tadi. Vegeta yang merasa demikian bertekad harus segera menyelesaikan ini dengan cepat. Jadi, Vegeta melakukan ancang-ancang dan langsung menghajar Cell sangat keras. Lalu, Vegeta bersiap untuk menggunakan jurus andalannya, yaitu Final Flash. Vegeta menegaskan dia memasukkan semua kekuatannya pada serangan ini dan berharap Cell akan tewas. Namun, Cell menunjukkan senyuman meremehkan ketika Vegeta melepaskan serangan Final Flash itu. Di situ, Cell kembali menggunakan pelindungnya sampai Vegeta harus sekuat tenaga untuk menghancurkan pelindung itu. Keduanya mengerahkan kekuatan masing-masing, tapi tampaknya Vegeta jauh lebih ganas. Dia meningkatkan lagi daya lasernya yang alhasil serangan itu mengenai Cell membuat ledakan yang sangat luar biasa besar. Meski demikian, serangan itu nggak cukup menghancurkan Cell, cuma meratakan pelindungnya saja. Semua teman-teman nampak begitu terkejut, pertarungan ternyata masih belum usai. Tiba-tiba, Cell menyadari sesuatu bahwa kekuatan Vegeta sudah menurun drastis. Yang nampak, Vegeta sudah sangat kelelahan, dia nggak bisa melanjutkan pertarungan lagi. Hingga kemudian, Vegeta juga sontak kembali ke bentuk biasa. Yang buat Goku makin gak sangka, kekuatan Vegeta benar-benar telah hilang. Cell cukup senang melihat kelemahan Vegeta sekarang, yang pada awalnya dia pun khawatir akan kekuatan Vegeta yang sangat luar biasa. Tapi kini semuanya telah berakhir. Goku segera mendatangi Vegeta untuk menanyakan kondisinya. Vegeta sungguh merasa kesal, padahal dikit lagi dia bisa mengalahkan Cell. Tapi kekuatannya keburu habis di saat-saat terakhir. Cell menegaskan dia telah melihat baik Goku ataupun Vegeta telah gagal. Dan dia penasaran bagaimana cara yang tepat untuk membunuh keduanya. Karena situasi semakin buruk, satu-satunya cara adalah fusion. Goku mengajak Vegeta apakah setuju untuk melakukan tarian alay itu. Piccolo minta semuanya untuk bersiap demi turun tangan membantu Goku dan Vegeta. Tapi Lord Yamcha penasaran gimana caranya bantu mereka jika keduanya saja dikalahin sama Cell. Tensian juga setuju sama Yamcha. Kekuatan mereka nggak mungkin berpengaruh pada Cell. Krillin pun sudah ketakutan lebih dulu. Tapi Piccolo ingatkan kalau mereka nggak bisa terus berdiri di sini dan cuma melihat kematian Goku atau Vegeta. Di tempat lain, Beerus menyaksikan kegagalan Goku dan Vegeta dalam mengalahkan Cell. Dia sudah menduga ini bakal terjadi. Whis setuju dengan Beerus. Dia katakan
Vegeta memang berada di ambang kehancuran dan gak bisa menyelesaikan pertarungan tadi. Beerus meremehkan Goku dan Vegeta yang sangat lemah, padahal dia cuma memberikan sedikit kekuatan saja pada Cell. Meski itu sangat Beerus sayangkan, tapi dia harus akui dia merasa senang dengan kekalahan mereka. Dengan kemenangan Cell, Beerus akhirnya bisa melihat Gohan akan membangkitkan kekuatan tersembunyinya selama ini. Berbicara soal Gohan, Whis melihat kalau Gohan sepertinya telah sadar dan akan mulai bergerak. Saat ini, Gohan masih nampak terkapar nggak sadarkan diri. Tapi, di dalam pikirannya muncul Videl yang minta Gohan untuk segera bangun dan menyelamatkan Goku serta Vegeta. Yang tiba-tiba, Gohan terbangun dengan menunjukkan mata yang sangat tajam. Sepertinya, Gohan akan membangkitkan kekuatan tersembunyinya. Melihat Gohan bangun, Beerus yang gak mau kehilangan momen ini segera mengajak Whis ke bumi. Beerus ingin melihat pertarungan Gohan secara dekat dan jelas tentang seberapa kuatnya Gohan yang akan segera bangkit. Whis yang mengerti segera pergi bersama Beerus ke bumi. Lalu, apakah kebenaran tentang Gohan yang membangkitkan kekuatan tersembunyi akan terjadi? Atau apakah Cell yang akan tetap jadi pemenangnya? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.